Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mengenal karakter seseorang dengan melihat update statusnya. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan kepada saudara, ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, yaitu Simpson Pramono dari Cepu. Bisa berdiri? Ya, kasih salam. Saudara-saudara ada di belakang sendiri, kasih salam. Ya, ini Pak Pramono ini baru saja baptis pembaharuan, ya, bersama dengan satu jemaat yang dari Borobudur, ya, namanya Bapak Daniel Hartoyo. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan terlebih dahulu dasar dari ayat materi saya. Dari judulnya saudara akan tahu karakter seseorang. Cukup dengan lihat update statusnya saja. Kadangkala kita melihat ada orang yang update status di di WhatsApp maupun di Facebook maupun di Twitter dan lain sebagainya, itu menunjukkan bukan kebijaksanaannya. Tetapi yang sering saya lihat itu kebodohan orang itu dimunculkan, saudara. Nah, malam hari ini saya akan ajak untuk kita melihat karakter-karakter seperti apakah kalau kita lihat update statusnya. Ya, siapa yang suka main status, hati-hati, saudara. Dengan pengajaran ini, karakter saudara akan ketahuan nanti. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini masalah psikologi. Dan itu saya menemukan banyak sekali di kitab Mislei atau kitab Amsal. Jadi saya bacakan beberapa ayat terlebih dahulu, dimulai dari Mislei atau Amsal pasal 9 ayat 6. Dikatakan demikian. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Pasal 10 ayat 8. Ia yang berhikmat hatinya menerima perintah-perintah, tapi kebodohan ucapan akan diruntuhkan. Pasal 10 ayat 10. Dia yang mengedipkan mata memberi kesusahan, dan kebodohan ucapan akan diruntuhkan. Kalau saya tadi baca selalu kebodohan ucapan, sekarang sudah bergeser, saudara. Bukan lagi ucapan, tetapi jari-jari saudara. Ya, kita lihat di pasal 12 ayat 23. Orang bijak menyembunyikan pengetahuan, tetapi hati orang bebal menyerukan kebodohannya. Pasal 13 ayat 16. Setiap orang yang bijaksana bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Nah, ini yang sering saya lihat di Facebook, di status WhatsApp, dan banyak status-status yang lain yang menyebarkan ini loh, saya ini orang bodoh, yang sering seperti itu. Ya, kemudian satu lagi, pasal 15 ayat 2. Lidah yang bijak menggunakan pengetahuan dengan benar, tapi mulut yang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara mengamati dunia internet saat ini, khususnya dalam dunia politik, apa yang sekarang sedang ramai dibicarakan orang, ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Apa? Peringatan darurat.
Bukan, ini berkenaan dengan status, yaitu munculnya akun yang menamakan diri Fufu Fafa. Pernah dengar? Ya, Fufu Fafa ini rame ini saudara di luaran sana. Ya, Fufu Fafa ini disinyalir milik seseorang yang terkemuka di Indonesia. Saya nggak perlu sebut, saudara lihat sendiri nanti di internet siapa sosoknya. Ya, tapi si pemilik akun ini sekarang kelabaan, saudara. Kelabaan, ya ketakutan, karena semuanya itu terbongkar. Baik namanya, nomor induk keluarga, nomor HP, serta sepak terjangnya di dunia maya terbuka semuanya. Ibarat seperti orang yang sedang telanjang bulat, saudara. Bisa dilihat oleh siapapun. Tentu terbukanya akun Fufu Fafa ini tidak terlepas dari ulah hacker. Makanya saya katakan, kalau nanti sudah masuk masa the Great Tribulation, itu yang ketinggalan itu akan sengsara hebat, saudara. Dan saya katakan bahwa kita bersyukur sekalipun kita sudah masuk di masa yang sukar, tetapi mereka si mata satu itu belum berkuasa. Jadi sekalipun kesulitan-kesulitan dimunculkan oleh mereka, tetapi belum hebat. Nanti kalau sudah rapture, baru penderitaan yang sesungguhnya akan muncul, saudara. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan bahwa yang menahannya itu harus disingkirkan dulu. Kalau yang menahan itu belum disingkirkan, di mata satu belum bisa berkuasa, saudara. Dia baru bikin kesulitan-kesulitan seperti sekarang. Tapi nanti kalau mereka sudah berkuasa, wah itu manusia punya penderitaan, saya sebutnya maha hebat, saudara. Makanya tujuan kita itu hanya sampai ke rapture saja. Kalau sudah rapture, sudah berat, saudara. Kalau saudara bisa bertahan, paling-paling itu upahnya masuk ke kerajaan 1000 tahun. Cuman saya nggak yakin orang bisa bertahan. Karena nanti tiap-tiap hari Sabat akan ada penyiksaan besar-besaran. Jadi sekarang ini kita belum masuk pada masa yang namanya The Great Tribulation, belum. Karena apa? Ada Roh Kudus, ada yang menahan, dan yang menahan itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah diangkat, itu zaman sudah berubah, saudara. Masuk ke masa kesusahan besar. Sekarang sudah dalam kesusahan, tapi belum sampai di kalimat the Great Tribulation, belum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita melihat tentang status dari Fufu Fafa. Karena Fufu Fafa ini ternyata dia menyerang Pak Prabowo. Dan dia juga menyerang banyak hal. Bahkan kalimat-kalimatnya itu mengomentari payudara perempuan. Wah, ini jadi cabul, saudara. Ini ramai sekali di internet. Kalau saudara nggak pernah mengakses internet, nggak ngerti berita, ya dianggapnya Indonesia tenang-tenang saja. Tapi ini luar biasa, saudara. Nah, saya juga melihat setiap kali ada hacker yang muncul,
pasti hacker yang menamakan diri Bjorka itu muncul, saudara. Bahkan Bjorka ini dia membeberkan tentang data-data para pejabat dan disebarluaskan. Jadi sekarang kalau para pejabat yang ngumpet-ngumpet nggak bisa sekarang, saudara. Mau bohong nggak bisa, karena semua terbuka. Begitu juga perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita pun itu terbuka lebar, saudara. Karena ketika nanti kita di kursi pengadilan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa tersembunyi di hadapannya. Apapun yang saudara lakukan di bumi ini akan terbuka di hadapan Tuhan. Dan barangkali kalau diputarkan videonya, saudara akan malu sendiri. Makanya saya katakan kita mesti berhati-hati. Nah, ini saya mempelajari dari akun Fufu Fafa, saudara. Dia mau ngumpet seperti apapun, ketahuan semua. Jejak-jejak digitalnya itu ngapain, semua ketahuan, saudara. Kalau orang bersembunyi saja bisa kelihatan, apalagi di hadapan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi saya menganjurkan hati-hati saudara bikin status, update status, yang tukang bikin status, saya ingatkan hati-hati saudara. Saya jujur aja dulu pernah ingin belajar hacker, saudara, menjadi hacker. Cuman saya pikir kalau iman saya nggak kuat, saya belejetin orang malah berdosa. Saya senang dengan dunia komputer, dunia IT itu saya senang. Saya bahkan mengatakan tidak ada sesuatu yang sulit yang tidak bisa kita pelajari. Semua itu bisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, update status itu menunjukkan karakter seseorang. Kita tinggalkan dulu akun Fufu Fafa, yang intinya adalah dia bikin status, dia bikin komen-komen, kebuka semua siapa orangnya. Ya. Nah, update status itu menunjukkan karakter seseorang. Kita bisa belajar untuk memiliki moral yang baik dalam dunia maya. Kalau saya perhatikan, saudara, ternyata banyak sekali orang-orang, saya bicara oknum, yang katanya sekolahnya tinggi, punya titel, punya jabatan, tapi moralnya itu lebih bejat dari orang yang tidak sekolah. Mereka update status dengan kalimat-kalimat yang melukai hati orang lain. Saya tidak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Tapi dengan kita mempelajari tentang karakter seseorang dengan melihat update statusnya, saudara akan tahu tentang jiwa orang tersebut. Jadi ini sangat penting sekali. Kalau saudara mungkin mau kawin dengan seseorang, lihat dulu dia sering bikin update status atau tidak. Update-nya seperti apa? Saudara langsung bisa ngerti karakternya. Sama seperti saya kan mempelajari ilmu jiwa, saudara. Dari orang jabat tangan saja, saya langsung tahu karakter orang itu. Ya, begitu juga orang update status, kita langsung tahu karakter orang itu. Dari cara bicaranya, kita juga bisa melihat karakter orang itu tuh seperti apa. Ya kalau karakternya buruk, ya jangan berteman dengan orang-orang yang macam kayak gitu, saudara. Ya. Nah, jejak digital itu bisa dilacak oleh banyak orang.
Jadi kita kali ini belajar bagaimana karakter seseorang itu bisa dilihat dari cara mereka bikin status. Jangan tersinggung apabila karakter kita terbuka dengan materi saya. Update status, ini menurut saya, update status itu sebenarnya sama seperti pengumuman. Pengumuman, ini hati saya begini-begini, itu saudara. Jadi orang mengumbar isi hatinya. Dan orang berpikir dengan kalimat-kalimat yang sadis, itu orang akan membelakan orang yang bikin status. Saya bilang tidak. Orang lihat dan membaca saja, rasanya sudah enak, saudara. Oleh karena itu, saya berulang kali mengatakan kalau setelah rapture, bagi saudara yang tertinggal akan sangat sengsara sekali. Karena keuangan saudara hanya hitungan detik akan berpindah. Jejak digital saudara kebuka semuanya. Dan predikat saudara akan berubah menjadi gembel mukio, saudara. Status yang diunggah seseorang di media sosial dapat mencerminkan berbagai karakteristik atau kepribadian kejiwaan seseorang. Beberapa karakter yang bisa terlihat dari status yang diunggah adalah sebagai berikut. Kita akan mulai, saudara. Yang pertama adalah orang yang memiliki karakter ekstrovert dan introvert. Ini saya menyampaikan ini berdasarkan ilmu jiwa, saudara. Orang ekstrovert mungkin sering membagikan pengalaman, aktivitas sosial, atau foto dengan banyak orang. Sedangkan introvert itu cenderung lebih pribadi. Mungkin membagikan pemikiran mendalam atau hal-hal yang lebih introspektif. Pernah nggak saudara kalau foto-foto tuh selfie terus, saudara? Pernah lihat nggak orang yang macam kayak gitu? Pokoknya kalau foto tuh dirinya mesti kelihatan. Nah itu orang yang introvert, saudara. Jadi orang yang mengarah pada individualisme. Individualistis untuk dirinya sendiri. Ini adalah karakter pertama. Ada orang yang ekstrovert atau introvert. Ekstrovert itu keluar, saudara. Dia update status pun terkadang dirinya tidak muncul, tetapi dia mengunggulkan orang lain. Itu baik, saudara. Tetapi kalau introvert itu selalu berpusat pada diri sendiri. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat orang-orang yang seperti ini, kalau saudara berbenturan dengan orang yang introvert, wah, sulit, saudara. Kita akan punya banyak masalah dengan orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang optimis dan ada orang yang pesimis. Sekarang kita bahas orang yang optimis. Orang yang optimis itu cenderung untuk mengunggah status yang sifatnya itu positif, penuh harapan atau semangat. Kalimat-kalimatnya itu menyenangkan kalau dibaca, saudara. Contoh misalnya kalau kita bikin status, don't wait till tomorrow what you can do today, misalnya. Jangan tunggu besok kalau hari ini bisa kita lakukan. Nah itu kan motivasi, saudara. Itu termasuk orang yang optimis. Nah orang-orang yang seperti ini, kalau saudara berteman dengan mereka,
saudara pasti akan kekatrol ketika saudara mengalami kelemahan. Tetapi berbeda dengan orang yang pesimis. Dia sering memunculkan keluhan, kekhawatiran, atau hal-hal negatif, kreatif atau konvensional. Ya. Jadi yang dimunculkan itu adalah hal-hal yang sifatnya khawatir. Saya pernah membaca salah satu status yang bilang begini, berhati-hatilah karena ke depan kita akan menghadapi bahaya. Dalam hati saya berkata begini, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kecuali kita hanya bisa berdoa dan minta perlindungan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak perlu kita khawatir, ketakutan, was-was, lalu kita stres akibat dari membaca status dari orang-orang yang pesimis. Ini bisa menurunkan imunitas seseorang. Seperti sekarang kan mulai digembar-gemborkan. Awas monkeypox katanya. Saya kasih tahu saudara. Selama saudara tidak menerima tanda bilangan binatang itu, saya katakan engkau aman. Ya. Tapi kalau saudara sudah menerima tanda bilangan itu, hati-hati. Saudara ada dalam bahaya. Tapi bukan berarti lalu saudara ketakutan, tidak perlu. Hidup mati kita sudah ada dalam tangan Bapa Yahweh. Mau mati sekarang, mati besok, mati lusa, sama saja. Kita akan mati nantinya. Paham Bapak Ibu? Jadi di sini kita melihat ada orang yang statusnya itu, oh ini orang ini pesimis nih. Oh orang ini optimis. Itu beda saudara. Saya tentu tidak akan menunjukkan status-status satu persatu. Tapi saya hanya sekedar memberikan kalimat kunci saja. Kalau saudara melihat status orang-orang yang bikin hatimu nggak sejahtera, itu artinya orang yang pesimis. Tapi kalau engkau membaca status tapi langsung meluap-luap hati saudara, itu artinya orang tersebut adalah orang yang optimis. Optimis itu artinya punya pengharapan, keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan saya percaya, selama kita percaya kepada Bapa Yahweh, hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Makanya jangan berpikir mundur, percuma saudara. Saya mempelajari tentang karakter dari beberapa orang atau karakter dari sifat-sifat orang dilihat dari update status. Wah, itu mengerikan saudara. Dan sebagian besar status atau mungkin saya menyebut dengan tambahan komen-komen, itu langsung saya tahu arah karakter orang itu. Ada orang yang memberi status, tapi di komen kalimatnya tuh kasar, saudara. Langsung saya tahu, oh orang yang seperti ini jangan diajak berteman. Kalimatnya kasar. Dan kalau saudara benturan dengan orang yang seperti itu, saudara pun akan dijadikan objek untuk statusnya di orang itu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, orang kreatif. Nah ini luar biasa saudara. Saya paling senang kalau melihat status dari orang-orang yang selalu berpikir kreatif. Di Facebook itu seringkali ada film-film pendek. Ada yang sifatnya lucu-lucu, ada yang sifatnya menegangkan, ada yang sifatnya menambah wawasan kita. Nah, orang yang menambah wawasan
oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Itu orang yang berpikir kreatif. Ya. Jadi orang yang kreatif itu mengunggah status yang unik, menggunakan bahasa yang kaya imajinasi, atau mengekspresikan diri melalui karya seni, baik itu gambar, video, maupun sikap hidup. Sementara orang yang lebih konvensional mungkin lebih fokus pada hal-hal yang sudah umum atau formal. Nah, ini yang harus kita sikapi, Bapak Ibu. Dengan kita memahami tentang karakter dari seseorang, kita akan lebih berhati-hati bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Saya juga tidak menganjurkan untuk saudara potong begitu. Jangan. Karena sekali saudara potong, dia akan curiga, dan saudara akan langsung jadi musuh bebuyutannya dia. Dan kalau sudah bermusuhan dengan orang-orang yang seperti itu, mereka sulit untuk mengampuni. Dan yang ada, saudara dianggap musuh beratnya dia, hidupmu akan diganggu terus. Makanya saya katakan, kita hati-hati melalui pembelajaran malam ini, saudara akan paham. Apalagi kalau sampai kita terang-terangan menjelek-jelekan pejabat, wah itu bisa-bisa saudara kena sanksi hukum. Kalau nggak suka ya lebih baik diem. Itu menurut saya, lebih baik diem. Daripada kita ngumbar, orangnya disebut-sebut misalnya, wah orangnya tersinggung, saudara kena. Dan kita bisa berurusan dengan hukum, saudara. Jadi orang yang berpikir kreatif, itu kita membaca statusnya itu sangat menyenangkan. Kemudian orang yang sangat sosial. Orang yang sangat sosial ini memiliki jiwa persahabatan yang sangat tinggi. Mungkin sering menandai teman, membagikan kegiatan bersama, atau berbicara tentang interaksi dengan orang lain. Saudara amati saja bahasanya. Sementara orang yang lebih individualis fokus pada pencapaian pribadi atau pemikiran diri sendiri. Jadi orang yang sangat sosial atau berjiwa sosial itu punya persahabatan itu luar biasa. Saya menyebut dengan istilah friendly atau familiar. Nah, kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang seperti itu sangat menyenangkan, saudara. Saudara akan bisa diangkat ketika engkau mengalami kelemahan. Ini ada orang-orang yang tipenya bersosialisasi sangat tinggi. Kita lihat yang berikutnya, yaitu orang yang emosional. Orang yang emosional itu sering mengunggah status yang penuh perasaan seperti ungkapan cinta, kemarahan atau kesedihan, bahkan kebencian. Sebaliknya, orang yang rasional mungkin akan membagikan pandangan logis tentang informasi faktual atau opini yang dipikirkan matang-matang, spontan atau terencana. Orang yang emosional itu saudara sudah pasti lihat dari bahasanya. Saya sangat prihatin ya kalau melihat status-status dari orang yang katanya punya titelnya terhormat, tapi bahasanya bahasa preman. Wes anggur preman sisan, memang dia karakternya begitu. Tapi kalau orang yang punya titel tidak bisa menjaga ucapan, saya pikir orang yang seperti itu tidak perlu kita berkawan dengan mereka. Karena kalau sampai nanti kena sanksi hukum, saudara pasti akan ikut terseret. Karena orang-orang yang seperti itu akan mencari teman.
Dia tidak mau menderita sendiri. Ungkapan-ungkapannya itu selalu emosional, penuh kemarahan, kepahitan, kedengkian, caci maki, umpat. Nah, ini yang saya katakan kita mesti berhati-hati, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, orang yang suka pamer. Orang pamer itu tidak salah sebetulnya, selama tujuannya adalah untuk bersaksi bagaimana campur tangan Bapa Yahweh atas kehidupan orang itu. Artinya tidak ada unsur untuk membanggakan diri. Orang yang pamer itu selalu membanggakan diri, bahwa apa yang saya lakukan ini hasil karyaku sendiri. Tapi beda dengan orang yang bersaksi, dia pasti akan menunjuk kepada satu pribadi yang maha agung, yaitu Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu, dan orang-orang yang bikin status dalam arti suka pamer, itu akan kelihatan. Saya kadang bingung, saudara-saudara ya. Kalau lihat orang bikin status, cuma ngiming-ngimingi orang lain, lalu nanti tanggapan atau komennya bilang begini, bagi dong. Wah, ini enggak tepat, saudara. Bagi dong berarti posisi saudara sedang minta-minta, saudara. Saya enggak pernah mau kalau orang pamer, baik itu makanan, minuman, terus saya tulis bagi dong, enggak. Aku bisa beli sendiri kok. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena dengan ukapan-ukapan kita ini akan mempengaruhi dunia alam supranatural. Ingat itu, saudara. Jangan sampai hanya kita mungkin berkata, "Loh Pak, itu kan cuman guyon." Saya tahu. Saya tahu kalau saudara sedang guyon. Tapi alam semesta itu tidak kenal yang namanya guyon, saudara. Alam semesta itu kenalnya apa yang kau ucapkan, apa yang kau tulis. Perkara kita mau ketawa-ketawa atau tidak, alam semesta nggak peduli. Update status harus betul-betul kita perhatikan. Sekarang yang berikutnya, orang yang rendah hati. Update status dari orang yang rendah hati itu cenderung lebih jarang membagikan hal-hal yang berhubungan dengan pencapaian pribadi secara berlebihan. Sementara orang yang senang pamer seperti yang tadi saya sebut, sering memamerkan keberhasilan atau gaya hidupnya. Jadi apapun pamer, saudara. Naik jet, pamer. Akhirnya kesulitan sendiri. Iya kan Bapak Ibu? Yang ngapain mesti pamer? Kalau kita mah nggak perlu pamer seperti itu. Ya. Mungkin saudara bisa memberitahu bahwa kalau memang mau seperti itu ya bilang saja, oleh anugerah dan kemurahan Bapa Yahweh, saya bisa menikmati pesawat jet, atau saya bisa duduk di kelas bisnis. Kan begitu, saudara. Kita bisa bersaksi bagaimana tangan Bapa Yahweh yang memberikan pertolongan. Jadi pusatnya bukan pada diri sendiri. Saudara bisa nggak membedakan antara orang bersaksi dan orang pamer? Bisa kan? Tapi berbeda dengan orang yang rendah hati. Bahkan dituding saja, oh kamu keluar begini. Ya semua itu hanya kemurahan dari Bapa semata-mata. Nah kalau ada seperti itu juga saudara jangan menyangkali, itu tidak boleh saudara. Wah kamu sekarang tambah cantik ya, enggak, biasa-biasa saja. Itu sama saja saudara merusak alam roh saudara. Gitu loh.
Kemudian kita lihat yang ke-8. Status yang menunjukkan perhatian kepada orang lain. Ini saya sering lihat di Facebook ya Bapak Ibu. Video-video yang menggambarkan seseorang yang sering memberikan pertolongan. Saya kadangkala ya kalau lihat seperti itu, dalam hati saya kayak bilang begini, Tuhan, akan tiba saatnya aku juga bisa berikan pertolongan pada orang-orang yang seperti ini. Nyaman nggak kira-kira saudara? Nyaman. Karena apa? Status itu menunjukkan perhatian kepada orang lain, dukungan terhadap teman, atau komentar yang penuh pengertian, mencerminkan sifat empati. Sifat empati itu artinya peduli dengan orang lain. Tapi sebaliknya, status yang hanya fokus pada diri sendiri bisa mencerminkan sifat egois. Meski demikian, status di media sosial hanyalah sebagian kecil dari perilaku seseorang dan bisa saja tidak sepenuhnya menggambarkan karakter aslinya. Itu hanya muncul sebagian kecil saja. Tapi kalau saudara mau mempelajari lebih dalam, bisa jadi orang itu lebih parah dari yang kita duga. Saya berpikir ya, kita belajar ilmu jiwa itu ada untungnya juga, saudara. Menarik. Ya. Kemudian kita lihat yang ke-9. Orang yang sering menyindir itu adalah orang yang mencerminkan beberapa karakteristik atau kondisi psikologi tertentu. Nah, saya akan tunjukkan beberapa aspek yang mungkin terkait dari perilaku tersebut. Sering nyindir, ngancam di media sosial. Tapi biasanya kalau saya perhatikan, orang-orang yang sering mengancam itu sebetulnya nyalinya kecil, saudara. Saya dari dulu nggak pernah ngancam orang, nggak suka ya kita datangin berantem-berantem gitu. Daripada ngancam-ngancam, saudara. Saya bisa nyebutnya itu teroris, menteror. Jadi jangan saudara pikir kalau teroris itu mesti dari kelompok mereka, tidak. Kita pun bisa jadi teroris, menteror batin seseorang. Itu tidak baik, saudara. Update status silahkan, tapi bikinlah update status yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, status yang sering nyindir atau ngancam itu sebetulnya ada beberapa penyebab. Penyebab yang pertama adalah frustrasi atau tidak puas. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Menyindir atau mengancam di status media sosial bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut sedang merasa frustrasi. Oh, orang ini lagi frustrasi ini. Ya kalau kita ngerti dia frustrasi ya jangan kita layani. Nanti edan bareng. Iya toh Bapak Ibu? Nggak perlu kita layani. Frustrasi atau tidak puas dengan situasi tertentu. Mereka mungkin merasa tidak memiliki cara yang lebih sehat untuk mengungkapkan rasa kecewa atau marah. Sehingga memilih media sosial sebagai saluran untuk melepaskan emosi. Orang yang seperti inilah yang oleh kitab Mishlei disebut sebagai orang bodoh yang akan merusak diri sendiri. Orang yang namanya tidak disebut pun kadangkala bisa tersinggung loh saudara. Walaupun itu hanya sebuah sindiran. Misalnya gambar anjing banyak, terus tulisan bawahnya asu kabeh. Lah,
Asu kabeh ke sing dadi asu sapa? Kan semua orang bisa tersinggung. Apa asu Lukas? Bisa nggak seperti itu? Bisa. Gitu loh. Jadi jangan bikin kalimat-kalimat ambigu yang nggak jelas. Kalau memang tidak suka, ada baiknya kalau saudara WA secara pribadi. Itu orang yang gentleman, saudara. Daripada ngomong di Facebook atau status WA. Itu sudah sangat tidak bijaksana sama sekali. Kadang saya mikir ya, kalau ada status-status buruk ini mau tak tegur, kok nanti tersinggung, nggak ditegur, apa itu tujuannya untuk saya? Kan nggak jelas, saudara. Orang kok tidak berani nyebut nama terang-terangan. Nah ini kan ambigu namanya, membingungkan. Sehingga saya berpikir, dasarnya namaku udah ditulis kok. Beneway. Saya berpikir itu bukan untuk saya. Kan gitu. Kemudian yang kedua, kenapa orang bikin status yang macam begitu? Itu bukan cuman orang yang frustrasi atau tidak puas, tetapi juga pasif agresif. Sindiran adalah bentuk komunikasi pasif agresif, di mana seseorang menyembunyikan kemarahan atau permusuhan dalam bentuk sindiran halus. Kalau ditanya, kamu kok diem, kenapa ya? Biasanya ngetopros terus, tapi kok diem, malah bikin status yang nggak enak. Dia jawabnya apa? Enggak apa-apa. Nah itu adalah orang yang disebut pasif agresif. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini seharusnya membenahi hati. Saya menganjurkan banyak-banyaklah meditasi. Minta pertolongan dari Bapak Yahweh. Supaya hatimu dikuasai oleh rasa damai. Karena kalau damai, rezeki pasti akan datang. Ya. Tapi kalau isinya mengamuk-ngamuk, marah-marah, lebih baik saya menganjurkan kalau memang saudara sering marah, ngamuk-ngamuk, saya anjurkan belilah samsak, saudara. Beli samsak, gebukono itu samsak. Bila perlu samsaknya diisi dengan kerikil, saudara. Pukulin tuh samsak untuk melampiaskan kemarahan. Daripada saudara lampiaskan di media sosial. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Memang kalau dilihat itu intinya cuma ada dua, saudara. Update status dengan bahasa yang nyaman dan update status dengan bahasa yang tidak nyaman. Namun kalimat-kalimat itu bisa menunjukkan tentang karakter yang sebenarnya. Nah ini yang perlu diwaspadai agar supaya tidak ada orang lain yang menilai kita itu orang yang buruk, orang yang nggak punya aturan, orang yang nggak punya sopan santun, orang yang nggak punya etika. Ini kita mesti paham itu, saudara. Dan kalau etikamu gagal, sopan santunmu gagal, maka orang sulit untuk percaya kepada saudara. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kenapa ada orang yang update status seperti itu? Yaitu orang yang merasa tidak berdaya. Ancaman atau sindiran juga bisa mencerminkan perasaan yang tak berdaya. Seseorang mungkin
merasa tidak memiliki kendali atau kekuatan dalam situasi tertentu, sehingga menggunakan ancaman atau sindiran di medsos sebagai cara untuk mendapatkan kembali perasaan kontrol atau mempengaruhi orang lain. Artinya saudara, orang yang merasa tidak berdaya, dia tidak punya objek untuk melampiaskan ketidakberdayaannya, kemarahannya, kefrustrasiannya. Sehingga yang menjadi sasaran adalah media sosial. Seperti di awal yang tadi saya katakan, bahwa akun saudara, channel saudara, apalagi itu atas nama saudara yang terang-terangan, itu dapat dilacak saudara. Tentang keluarganya seperti apa, semua terlacak. Hacker-hacker sekarang itu pinter-pinter saudara. Bahkan dia bisa menghack orang lain dan dia bisa sembunyi tanpa diketahui siapa dirinya ini. Makanya tadi di awal saya ceritakan ada seorang hacker yang menamakan dirinya Bjorka. Dia membongkar semua data pejabat dari nama, alamat, tanggal lahir sampai kekayaan pribadi, ketahuan semua saudara. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku, oh saya ini kekayaannya cuma sekian, dapat dilacak. Makanya semua masuk ke dunia digital. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang bisa memiliki pandangan atau pola seperti itu? Yaitu yang keempat adalah orang yang mencari perhatian. Itu dalam bahasa kejiwaan itu disebut histrionic personality disorder. Ya. Jadi orang yang cari perhatian atau orang suka nyebutnya caper. Tahu caper saudara? Mungkin saudara sering dengar ya kata caper, cari perhatian. Ya. Orang yang sering menyindir, mengancam, mungkin berusaha untuk mendapatkan perhatian atau validasi. Kenapa sih kok bukan saya? Kenapa sih kok bukan saya? Makanya itu disebut histrionic personality disorder. Ya. Ini adalah merupakan sebuah gangguan jiwa sebetulnya, saudara. Nah, status macam itu bisa menjadi cara untuk menarik perhatian dari orang-orang di sekitar mereka, baik dalam bentuk simpatik, dukungan, atau bahkan sekedar pengakuan. Jadi kalau orang ini diangkat hidupnya, oh senangnya wis luar biasa, saudara. Bahkan dia katakan kepalanya pun bisa diserahkan. Itu orang yang senangnya disobio-sobio, disanjung-sanjung, dipuja-puja. Ya memang kita tahu bahwa semua orang itu senang dipuja. Betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak perlu munafik. Semua orang, saya pun senang kalau dipuji orang. Wah Pak Lukas hebat ya, saya senang saudara. Itu bisa mengangkat kejiwaan saya. Tetapi kalau itu haus akan pujian, saya mengatakan justru kita itu mencuri kemuliaan Tuhan. Betul nggak sih? Mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Lah orang kalau bilang, oh Pak Lukas hebat, saya selalu mengatakan apa? Semua hanya karena Bapa Yahweh. Apa sih hebatnya seorang Lukas? Nggak ada. Makanya saya berani terbuka. Wong Lukas itu yang nggak pernah sekolah. Lukas itu yang nggak pernah belajar. Yang namanya teologi macam apa juga saya nggak ngerti. Yang saya ngerti pokoknya apa yang saya pahami saya bagikan ke jemaat. Dan jemaat bisa mudeng. Itu aja. Wong saya berpikir saya nggak ada yang bisa dibanggakan, ya kan?
Jadi kalau orang caper, berlebihan, itu tidak baik, saudara. Karena nanti jiwanya bisa terjadi kontroversi. Ketika ada yang mengagungkan, senengnya luar biasa. Tapi giliran orang itu tidak mengagungkan lagi, jangan tanya, saudara bisa jadi musuhnya. Makanya jadilah orang itu biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan. Apapun yang namanya berlebihan itu tidak baik, saudara. Orang makan berlebihan juga tidak baik. Orang minum berlebihan juga tidak baik. Pokoknya apapun yang berlebihan itu tidak ada baiknya, saudara. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, rendahnya keterampilan mengelola emosi. Nah ini kalau di dalam ilmu teologi di kitab suci kita itu tidak punya buah roh. Buah roh itu kan yang terakhir kan pengendalian diri, penguasaan diri, saudara. Dia bisa menguasai diri enggak? Saya menyebutnya multi personality atau kepribadian yang banyak. Ini beda dengan kepribadian ganda, saudara. Kepribadian yang banyak ini macam-macam, kadangkala susah, kadangkala seneng, kadangkala curiga yang berlebihan. Padahal curiga yang berlebihan itu dalam bahasa psikologi disebut skizofrenia paranoid. Makanya ada istilah parno, itu kan bicara tentang paranoid, saudara. Makanya kita mesti bisa mengelola jiwa kita, hati kita, emosi kita. Karena rendahnya keterampilan mengelola emosi itu jadi tidak baik, saudara. Mereka mungkin kesulitan mengekspresikan perasaan marah, sakit hati atau kecewa secara sehat dan langsung. Alhasil emosi-emosi tersebut diekspresikan dalam bentuk negatif di media sosial. Saya berharap dengan kita belajar, walaupun kita singkat seperti ini, tapi kita akan bisa lebih berhati-hati lagi dalam bikin status. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jangan pokoknya aku mau tulis saja. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang jarimu ya harimaumu boleh, singamu juga boleh, ya. Karena tulisan tangan saudara itu bisa dijadikan umpan balik untuk menjatuhkan diri saudara sendiri. Ya. Kemudian yang keenam, kenapa orang bisa menulis status seperti itu adalah karena perasaan insecure atau rendah diri atau minder. Ya. Senangnya nyindir orang lain secara publik juga bisa menjadi mekanisme pertahanan diri untuk menutupi perasaan insecure atau rendah diri. Dengan menyakiti orang lain, secara tidak langsung mereka mungkin berusaha meningkatkan harga diri atau menghindari konfrontasi langsung. Makanya saya bilang orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang pengecut gitu. Kenapa? Karena tidak berani tampil, saudara. Kalau orang yang berani tampil pede dengan dirinya sendiri, nggak perlu lalu rendah diri. Rendah diri itu beda dengan rendah hati loh, saudara. Bisa membedakan ya, saya berharap. Rendah hati itu sekalipun ilmunya banyak, tapi dia akan tenang. Tapi kalau rendah diri, wah itu obatnya repot, saudara. Obatnya rada angel. Dia harus berani menampilkan dirinya sendiri bahwa aku juga mampu, aku bisa. Itu memerlukan waktu untuk berlatih. Kenapa ada seseorang yang sebetulnya berjiwa lembut tetapi bisa memiliki karakter yang keras? Karena dibentuk
oleh lingkungan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan kita berbahaya. Sekarang yang ke-7. Nah, kecenderungan suka mengontrol atau memanipulatif. Nah, orang-orang yang seperti ini itu ciri khasnya tukang merintah, saudara. Gitu ya, senangnya merintah. Karena dia sifatnya berusaha untuk mengontrol atau memanipulasi orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini itu juga kurang bagus, saudara. Dia tidak berani untuk tampil sendiri. Nanti begini ya, nanti begitu, nanti begini. Loh, kenapa Anda tidak sendiri yang melakukannya? Apa yang ditakutkan? Ya. Mereka mungkin merasa bahwa ancaman verbal bisa membuat orang lain tunduk atau berperilaku sesuai dengan keinginan mereka. Memanipulasi seolah dia menjadi korban atau playing victim. Itu juga bisa kebalik, saudara. Ada orang yang terlalu berlebihan memerintahnya, tetapi ada orang yang merasa aku ini korban. Itu. Yang orang nyebutnya itu playing victim. Maka kita mesti berhati-hati di dalam kita membuat status update. Karena mental kita, hati kita itu jadi terbuka, orang jadi tahu semua. Ya. Atau yang selanjutnya yang ke-8, trauma masa lalu. Ini banyak sekali orang-orang yang punya trauma masa lalu dan itu belum sembuh dengan dirinya sendiri. Seringkali orang-orang sering menyindir atau mengancam bisa memiliki masalah kepercayaan yang mendalam. Akibat pengalaman negatif atau trauma masa lalu, mereka merasa perlu selalu defensif atau membentengi diri. Atau sebaliknya, menyerang sebelum diserang oleh orang lain. Karena merasa takut dikhianati atau disakiti. Secara keseluruhan, perilaku ini mungkin mencerminkan ketidakmampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif atau menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Bahkan kadangkala ketika ada konflik, itu tidak bisa diselesaikan, saudara. Lebih baik menghindar. Nah, ini orang yang punya trauma masa lalu. Kalau ada konflik, selesaikan. Tapi nggak mau, saudara. Dalam beberapa kasus, ini juga menjadi tanda adanya masalah emosional yang lebih dalam, yang mungkin memerlukan perhatian psikologi atau konseling. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Ini yang sekarang sedang muncul di mana-mana. Ini saya salah nulis ya. Itu kan tadi kan 8 ya. Harusnya 9. NPD, ini di mana-mana ini. Saya sering mendapatkan ya. Masukan. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personal Disorder. Nah, ini ya saudara, ada orang yang ngomong begini. Orang yang terkena NPD itu tidak bisa sembuh. Mau diajari seperti apa nggak bisa sembuh. Ciri khasnya adalah merasa dirinya itu paling benar. Wambok dia melakukan kesalahan membunuh orang sekalipun, tetap dia akan mengatakan aku tidak salah. Nah, ini yang dikenal dengan Narcissistic Personal Disorder. Dari banyak apa yang saya baca, NPD ini sebagian besar mengatakan itu adalah gangguan dari otak atau kelainan otak, saudara. Makanya orang mengatakan sulit disembuhkan. Ya, sulit disembuhkan. Nah, coba kita akan lihat diri kita masing-masing.
Kita melakukan kesalahan itu harusnya apa, saudara? Yang kita lakukan apa kalau orang salah? Minta maaf. Tapi orang yang NPD nggak akan pernah mau minta maaf. Nah, itu sebabnya disebut tidak bisa sembuh. Karena merasa dirinya benar dan itu adalah kelainan otak. Ya, kalau saya tetap mengatakan selama orang itu mau sadar, ya tetap bisa sembuh. Walaupun banyak orang mengatakan tidak bisa sembuh, tapi saya yakin melalui nama Bapa Yahweh bisa sembuh. Yang penting dia menyadari bahwa nggak ada kok yang bisa dibanggakan dari hidup saya. Saya juga tidak selalu benar, kan gitu. Saudara bisa bayangkan, orang melakukan pembunuhan saja bisa merasa tidak bersalah. Itu piye, saudara? Melakukan pelecehan tidak merasa bersalah. Ini kan parah banget, saudara. Maka saya menyebutnya adalah narcissistic personal disorder. Nah, kalau saya punya trik satu-satunya adalah mau merendahkan diri. Mau merendahkan diri. Orang kadangkala jiwa yang kelonjak itu spontanitas, saya akui bisa sih terjadi. Seperti Ayub, saudara, atau Iyop. Iyop itu dalam salah satu ayatnya dikatakan bahwa Iyop itu merasa lebih benar dari Tuhan. Tapi pada prinsipnya Iyop akhirnya bertobat. Ya, aku salah, aku minta ampun. Semua ucapan-ucapanku yang aku pernah lontarkan aku cabut kembali. Nah, itu Iyop, saudara. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Nah, dari beberapa teori ini, kita akan bisa melihat hati seseorang, jiwa seseorang, untuk kita bisa menyikapi dengan waspada. Apakah kita akan berteman dengan orang itu semakin akrab? Yang nanti pada prinsipnya kalau saudara benturan dengan orang tersebut, saudara juga akan menjadi objek penyerangan, permaluan atau dipermalukan, atau saudara akan mengambil sikap untuk pegang jarak. Ini yang penting. Jadi malam hari ini, biarlah apa yang saya katakan ini akan membuat jiwa saudara menjadi jiwa yang baik, jiwa yang sehat, bisa pamer kepada dunia bahwa aku punya Tuhan di dalam hatiku yang akan membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah apa yang saya sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi umat-umatmu. Sehingga kehidupan kami menjadi semakin lebih baik dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Kami berdoa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, yang diadakan pada hari Rabu 2 Oktober 2024 pukul 6 sore di Kehilang, dengan tema Terdengar Shofar Yahweh. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Jangan lupa selalu diingat kita ikuti terus perayaan 7 hari raya. Haleluya. Kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami malam hari ini.
Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-umat-Mu di Kehilat ini, bahkan yang mengikuti streaming, Tuhan berkati mereka semua. Sehingga dengan berkat yang melimpah, anak-anak-Mu akan terus setia di dalam mengikut Engkau. Jaga lindungi Tuhan, agar supaya mereka ada dalam kasih dan perlindungan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima birkat Kohanim. Yefareh keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihoneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapaer ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat mat kau frifahem teka shekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pak Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.